Di situ, para murid diajak untuk meriset, melihat kembali seluruh perjalanan hidup mereka dalam terang kebangkitan Tuhan. Ini ciamik tenan saudara-saudara. Masa lalu tidak bisa kita ulang. Yang sudah terjadi, tidak bisa diapa-apain. Tetapi pengalaman-pengalaman yang sudah dialami, dilihat dalam terang kebangkitan. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-92 di tahun 2024 ini. Saudaraku, rasanya belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat Paskah kepada Anda semua. Kuasa kebangkitan Yesus yang bangkit betul-betul akan memulihkan, membuat hidup kita naik kelas. Rezeki kita, jalan hidup kita, karir kita, keluarga kita, kebahagiaan, sukacita, dan juga keyakinan bahwa kita diselamatkan oleh kuasa Allah. Saudara-saudara, Paskah tahun ini harus berbeda, harus jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Saudara-saudaraku terkasih, memang betul kalau dikatakan Paskah adalah puncak perayaan iman gereja. Apa sebabnya? Setelah dipersiapkan 40 hari dengan pantang puasa di masa Prapaskah, kemudian juga dibuka dengan pekan suci, ada 3 hari suci, ada minggu Paskahnya. Ternyata 1 minggu setelah Paskah, gereja masih lagi-lagi tetap menggaungkan bagaimana rahmat-rahmat Paskah bekerja dalam diri murid-murid Yesus, dalam diri orang-orang percaya ini. Mereka yang tadinya ragu-ragu, bimbang, gak jelas, kehilangan pegangan, betul-betul diubah oleh kuasa kebangkitan Kristus ini menjadi pribadi-pribadi luar biasa. Nanti saudara-saudara, Anda akan melihat tokoh-tokoh yang tadinya terombang-ambing, tokoh-tokoh yang sulit percaya, berubah menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Karena apa? Karena kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan bisa merubah seorang nelayan yang keras kepala, yang tidak mudah percaya, menjadi soko guru gereja, namanya Petrus. Kuasa kebangkitan Tuhan juga bisa mengubah seorang pendosa, seorang penganiaya, berubah menjadi rasul yang luar biasa, mewartakan Yesus yang bangkit. Yesuslah Sang Juru Selamat. Demikian juga dengan tokoh-tokoh yang lain diubah secara luar biasa. Mereka bertransformasi karena kuasa Paskah ini. Maka dari itu saudara-saudara, gelombang perubahan Paskah ini jangan sampai kita terlewat. Jangan sampai kita nggak ikutan. Rugi nanti. Karena rahmatnya memang luar biasa. Apa yang tidak mungkin sungguh menjadi mungkin. Apa yang semuanya buntu, ada jalan-jalan keluar. Apa yang tadinya tanpa kejelasan sungguh-sungguh menjadi terang benderang. Semoga itu juga terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara, cerita dong kepada saya di kolom komen, Anda Paskah di gereja mana? Dan juga satu kata, coba tulis di kolom komen yang bisa mencerminkan pertobatan Anda, hidup Anda di masa Paskah ini. Coba tulis di kolom komen, kita saling bersharing. Karena apa? Bagi yang sharingnya bagus, ini loh, saya masih mencari itu kan pemenang ini. Belum muncul-muncul ternyata di Instagram. Maka silakan tulis bagaimana pengalaman Paskah Anda alami tahun ini. Gak usah panjang-panjang, singkat padat jelas saja. Nanti saya langsung umumin 5 orang. Besok saya umumin siapa yang cepat duluan menunjukkan dirinya di Instagram. 1 orang pertama yang klaim langsung dapat. Jadi cepet ya. Kalau cuma 1 saya umumin, orang itu bisa jadi enggak nonton video berikutnya. Saya tunggu ya. Jam tangan keren luar biasa. Lalu juga ada 1 lagi hadiah yang bagus juga. Nanti saya tunjukin sebuah hiasan Natal yang waktu tahun lalu belum juga diklaim juga. Jadi saya ini cuci-cuci gudang gitu ya. Oke, saudara-saudaraku terkasih, bacaan Injil yang dibacakan dari hari Senin tanggal 1 April 2024. Iya ya Romo, sudah April aja ini tahun 2024. Ada April Mop, ada Oktav Paskah, luar biasa. Bagaimana Januari, Februari, Maret Anda lalui?
masih aman Romo, masih penuh sukacita Romo, masih ada harapan Romo. Masuk bulan April harus lebih baik lagi. Kita mengawali bulan April dengan kisah kebangkitan Yesus yang dibacakan dari Matius bab 28. Saya bacakan langsung dari ayat 1 sampai ayat 15. Tentang kebangkitan Yesus, dan lihat saudara-saudara, apa reaksi dari lawan-lawan Yesus yang memang sedemikian bencinya, yang memang sedemikian irinya. Ternyata ada yang disebut dengan dusta dari mahkamah agama. Dan bagaimana dusta itu masih bekerja, masih dipercaya oleh segelintir orang sampai zaman ini. Mereka bilang Tuhan Yesus nggak bangkit. Mereka bilang Tuhan Yesus itu nggak mati betul-betul. Tuhan Yesus itu diambil malam-malam oleh para murid-muridnya. Mari kita simak saudara-saudara, dua reaksi yang mengejutkan setelah Yesus bangkit. Mari kita lihat. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Dikatakan ada dua perempuan sama-sama namanya Maria datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar. Dikatakan Injil Matius memberikan sebuah informasi yang luar biasa. Katanya, terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Injil Matius memberikan sebuah informasi sangat penting bagaimana batu itu terguling. Bukan oleh para murid yang menggulingkan, apalagi para perempuan yang menggulingkan batu yang besar itu, tetapi ada campur tangan Tuhan. Dikatakan ada penampakan malaikat, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut." Saudara-saudara terkasih, ini kabar sukacita, kabar baik untuk hidup kita. Setelah Yesus wafat dan bangkit, malaikat Tuhan menyuarakan pesan dari Allah, "Janganlah kamu takut." Sebab kuasa-kuasa dunia sudah dikalahkan, kuasa dosa sudah diruntuhkan oleh Yesus yang bangkit. Siapa yang sampai hari ini masih takut? Takut mikirin masa lalu kita begitu gelapnya. Jangan sampai kita nanti ikut nanggung akibatnya hari ini dan masa depan. Takut akan hari ini. Takut akan apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Takut dengan status sosial kita. Takut kita dikecilin. Takut kita diremehin. Siapa yang juga yang takut akan masa depan? Saudara-saudara, ketiga dimensi waktu itu dijamin oleh Tuhan. Janganlah kamu takut. Kalau penjaga-penjaga takut sampai gentar, sampai mereka seperti orang-orang mati, itu buat mereka yang tidak percaya. Tapi buat orang-orang percaya, pesannya adalah jelas. Jangan kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dikatakan, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Nah, saudara-saudaraku terkasih, di situ ada pesan malaikat kepada dua perempuan ini. Segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Saudara-saudaraku terkasih, kenapa sih Galilea? Kenapa aku tunggu di mall mana gitu? Aku tunggu di perempatan pasar. Aku tunggu di Yeriko. Aku tunggu di Samaria. Kenapa Galilea? Saudara-saudara, wafat Yesus itu di Yerusalem, di daerah selatan. Galilea itu di daerah utara. Menurut Injil Matius, Yesus berjanji akan menemui para rasul di Galilea. Galilea itu kan sebetulnya kampungnya para rasul ini. Bagaimana mereka misalnya yang di Kapernaum, itu ada Petrus, Andreas, Yakobus, ada Yohanes. Mereka semua berasal dari Kapernaum, bukan? Murid-murid yang lain juga kebanyakan berasal dari daerah Galilea.
Artinya apa saudara-saudara? Apakah mereka disuruh pulang kampung? Apakah mereka disuruh pulang ke rumahnya masing-masing? Ternyata ini kekuatan Paskah Tuhan. Di Galilea, mereka akan mengingat kembali panggilan mereka. Yesus banyak mengajar di Galilea. Karya-karya mukjizat juga terjadi di Galilea. Yesus banyak diterima di Galilea. Yesus banyak dielulukan di Galilea. Mukjizat kesembuhan, mukjizat Yesus meredakan angin taufan terjadi di Galilea. Mukjizat penggandan roti terjadi di Galilea. Bagaimana Yesus tinggal bersama murid-muridnya juga di Galilea. Saudara-saudara terkasih, Galilea adalah pusat pengajaran Tuhan Yesus. Di situ para murid diajak untuk meriset, melihat kembali seluruh perjalanan hidup mereka dalam terang kebangkitan Tuhan. Ini ciamik tenan saudara-saudara. Masa lalu tidak bisa kita ulang. Masa lalu tidak bisa kita tuker. Masa lalu tidak bisa kita lupakan begitu saja. Masa lalu tidak bisa kita sembunyikan sampai kapanpun. Yang sudah terjadi, sudah terjadi. Tidak bisa diapa-apain. Tetapi disinilah letaknya kebangkitan Paskah ini. Bagaimana masa lalu, pengalaman-pengalaman yang sudah dialami, dilihat dalam terang kebangkitan. Jadi luar biasanya itulah luar biasa Paskah. Para murid mungkin dulu ketika mereka melihat Yesus mengajar, ketika mereka melihat mukjizat, ketika mereka melihat penolakan-penolakan dulu ya, mereka mungkin nggak ngerti pesan-pesan Yesus ngomong apa. Yesus bilang tentang penderitaannya, mereka nggak ngerti. Mereka bilang Yesus akan ditangkap, anak manusia akan ditangkap, disesah, akan wafat dan bangkit pada hari ketiga. Mereka nggak ngerti sama sekali waktu itu. Tetapi setelah kebangkitan, para murid yang waktu itu berkumpul di Yerusalem diminta untuk balik ke Galilea. Mulai lagi dari awal, tetapi dalam terang kebangkitan, dalam iman kebangkitan. Seolah-olah kebangkitan menjadi cahaya, menjadi penerang yang membuat para murid ini memahami kembali apa yang dulu tidak mereka pahami, sekarang mereka pahami. Itu maksudnya mereka harus kembali ke Galilea, ke dasar panggilan mereka, ke kebersamaan mereka bersama Yesus sejak dari Galilea. Disitulah mereka melihat kembali hidup mereka, memaknai, mengerti secara lebih utuh lagi. Maka saudara-saudara, kalau dalam hidup kita ada kebangkrutan, ada kematian, ada ditinggalkan, ada perceraian, ada segala macam yang sampai detik ini belum bisa kita terima. Termasuk juga ada keberhasilan, ada rezeki, ada karir yang bagus, ada kelulusan, ada kelahiran. Termasuk juga itu semua dilihat kembali dalam terang kebangkitan Tuhan. Menjadi hidup kita saat ini lebih utuh lagi. Terima kasih Tuhan, ternyata apa yang dulu tidak aku pahami, sekarang aku pahami. Kenapa dulu terjadi seperti itu? Semuanya ada dalam rencanamu untuk bisa membuat aku mengenal Engkau sebagai Juru Selamat. Untuk bisa membuat aku mengenal kasih yang luar biasa. Pengampunan yang hebat itu bekerja dalam diriku hari ini. Kemudian, di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Lalu para perempuan ini pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Berbeda saudara-saudara. Kalau prajurit-prajurit, penjaga-penjaga tadi takut, gentar seperti orang-orang mati. Sekarang para perempuan ini takut juga. Tetapi takut karena peristiwa kebangkitan sungguh-sungguh sangat amat mengagumkan. Mereka tidak habis pikir. Kebangkitan itu di luar nalar mereka. Di luar impian mereka. Waduh. Ternyata apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka takutkan karena Yesus wafat, sungguh-sungguh dipulihkan. Itulah yang membuat mereka takut. Takut karena apa? Betapa besarnya kuasa Tuhan bekerja dalam diri kebangkitan Yesus ini. Lalu juga dengan sukacita yang besar, berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, sekali-sekali saya mau tanya kepada Anda. Kalau kita baca kitab suci, coba jadi tokoh yang diceritakan itu. Kalau kemarin ada 2 murid,
pergi ke makam, yaitu Petrus dengan murid terkasih. Sekarang ada 2 murid perempuan berlari dengan cepatnya, mau mewartakan Yesus yang bangkit. Kira-kira yang mereka pikirin apa sih? Kira-kira sambil mereka berlari gitu ya, sambil ngos-ngosan, ada sukacita, ada bingung juga, ada takut juga, ada seneng juga. Itu apa yang mereka pikirkan ketika mereka berlari? Mereka mungkin lagi menyusun kalimat, menyusun kata-kata. Ini nanti kita mau ngomong apa ya? Mungkin mereka juga akan gelisah. Seperti bom yang mau meledak. Betul-betul saudara-saudara terkasih, itulah kebangkitan, itulah sukacita terjadi secara luar biasa dalam diri perempuan ini. Nah, secara mengejutkan di ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Saudara-saudara, kan kalau Injil Matius adalah Injil Kerajaan Allah, di mana Yesus ditampilkan sebagai raja. Di sini, perempuan-perempuan inilah yang menunjukkan gestur paling tepat setelah kebangkitan. Mereka mendekati, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Bahwa Yesuslah sang raja. Dengan kebangkitannya, kerajaan Allah sungguh-sungguh dihadirkan secara sempurna. Maka kata Yesus kepada mereka, lagi-lagi saudara-saudara, 2 kali nih, jangan takut. Karena apa? Ya tadi mungkin perempuan dikatakan masih takut. Masih ada bingung, gelisah, penasaran. Tuhan Yesus menyempurnakan. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Apa yang dikatakan malaikat betul-betul terjadi, dialami oleh perempuan-perempuan ini. Di tengah jalan ketika mereka berlari, Yesus sekali lagi menegaskan, jangan takut, pergi kepada saudara-saudaraku, pergilah ke Galilea, di sana mereka akan menemukan aku. Itu luar biasa positifnya. Tetapi saudara-saudara, sayang 1000 sayang, sejak ayat 11 sampai ayat 15, ceritanya berubah, brutal, luar biasa. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda sadar di sini ada 2 kelompok? Yang pertama, perempuan-perempuan berlari menyampaikan apa yang terjadi. Sementara serdadu-serdadu, penjaga-penjaga ini, laki-laki juga pergi cepat-cepat kepada imam-imam untuk menyampaikan apa yang terjadi. Saudara-saudara terkasih, bisa ketebak kabar tentang Yesus yang bangkit ini, meskipun diwartakan, dikatakan dengan isi yang sama, ternyata reaksinya bisa berbeda-beda. Dikatakan begini, para imam-imam itu memberikan uang tutup mulut kepada para serdadu-serdadu ini. Mereka mengambil keputusan, memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Saudara-saudara terkasih, uang, lagi-lagi uang, bisa membungkam, bisa mengacaukan, bisa merubah warta tentang kebangkitan. Maka hati-hati dengan uang. Semua orang memang perlu uang, tetapi ternyata uang juga menjadi dusta. Mereka menerima uang itu, artinya mereka sepakat untuk disumpel mulutnya, berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara-saudara yang terkasih, bayangin sampai Injil Matius ditulis, kisah itu masih berseliweran, masih banyak orang yang percaya. Dan sampai tahun 2024 ini, masih ada orang beberapa segelintir yang masih percaya. Bukan Yesus yang wafat, bukan Yesus yang bangkit. Saudara-saudara yang terkasih, belajarlah dari tokoh-tokoh perempuan ini. Belajarlah bagaimana sukacita mereka, bagaimana pesan Tuhan buat mereka. Jangan kamu takut. Tuhan Yesus, biarlah dalam diriku aku tidak lagi khawatir, tidak lagi takut, sebab aku akan mengandalkan Engkau, kekuatanku, sumber kebangkitan dalam hidupku. Tuhan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus telah bangkit.